Ya pemirsa, pada pekan lalu, tepatnya 8 Juni 2022, Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2022 yang merupakan perubahan atas PP nomor 45 tahun 2005 tentang pendirian, pengurusan, pengawasan, dan pembubaran BUMN. Dalam peraturan pemerintah baru mengenai pengelolaan badan usaha milik negara atau BUMN, ada pasal yang menyebut bahwa komisaris dan direksi harus bertanggung jawab apabila BUMN rugi. Nah, poin dari aturan yang baru ini jika kita lihat memang sebetulnya merupakan upaya dari Presiden Jokowi membenahi pengelolaan para BUMN. Sebab dalam PP baru tersebut juga mengatur tentang berbagai hal seperti syarat untuk bisa menjadi anggota direksi dan komisaris BUMN. Lalu mekanisme melimpahkan tanggung jawab dari direksi kepada komisaris apabila suatu perusahaan BUMN mengalami kerugian atau rugi berat. Nah loh, masih berminat jadi komisaris dan jadi anggota direksi di BUMN? Masih ramai juga nggak sih nantinya istilah bismillah komisaris atau bismillah direksi nih ya gitu. Tapi sebetulnya kalau memang niatnya baik dan mau memajukan BUMN ya nggak perlu khawatir ya nggak sih. Tapi oke lah, sekarang kita akan ulas dulu lebih lengkap aturan terbaru dari Presiden terkait penanganan BUMN dalam BUMN rugi, direksi siap dibui. Oke, ini adalah aturan barunya begitu ya, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2022 tentang perubahan atas PP nomor 45 tahun 2005 tentang pendirian, pengurusan, pengawasan, dan juga pembubaran badan begitu ya. Nah, ke depan Dewan Komisaris ini tidak bisa lagi hanya sekedar jadi hiasan saja di kepengurusan BUMN, namun juga harus berfungsi aktif menjalankan tugas pengawasan kinerja BUMN. Jadi komisaris ini tuh harus mampu mendedikasikan waktu dan tenaganya untuk mengawasi jalannya perusahaan. Jadi jangan sampai mereka ini tuh magabut gitu ya atau makan gaji buta. Nah, sehingga komisaris juga harus bertanggung jawab terhadap roda bisnis di BUMN. Nah, itu tadi ketentuan untuk orang-orang yang mengemban tugas di kursi komisaris ya. Ya memang sudah semestinya kan komisaris yang tugasnya mengawasi dengan baik dong. Nah, sekarang kita akan lihat slide selanjutnya. Nah, ini direksi wajib ganti rugi jika BUMN merugi ya. Ini diatur di peraturan pemerintah PP nomor 23 tahun 2022 tentang perubahan atas PP nomor 45 tahun 2005 tentang pendirian, pengurusan, pengawasan, dan pembubaran BUMN. Nah, pasal 5 ayat 2 mengatur bahwa komisaris dan dewan pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUMN apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Nah, bagi yang sekarang berminat atau misalnya kepikiran, ini misalnya aja lah ya, sampai ada kesempatan misalnya untuk menjadi anggota komisaris atau misalnya menjadi anggota direksi, sebetulnya nih nggak usah cemas karena anggota komisaris dan dewan pengawas tidak perlu bertanggung jawab jika BUMN yang dikelolanya ini rugi selama nih catatannya kayak gini. Semua tanggung jawab itu sudah perlu dilakukan dan jika sebelumnya anggota komisaris dan dewan pengawas ini sudah melakukan pengawasan dengan itikat yang baik. Artinya tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dan yang utama nih sudah pernah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah kerugian di BUMN. Jadi seiring dengan penyesuaian aturan ini dalam PP terbaru, Presiden Jokowi juga mengizinkan begitu ya Menteri BUMN Erick Thohir untuk menggugat nih anggota direksi perusahaan plat merah secara langsung. Wah, ini memang nggak main-main ya. Jadi kalau misalnya ada direksi yang tidak menjalankan kepemimpinannya dengan baik dan juga adil membuat kerugian ada andil begitu ya di kerugian perusahaan yang dipimpinnya ini, siap-siap aja ya karena bakal digugat langsung sama menterinya ke pengadilan. Nah, ketentuan yang baru ini juga sudah sah dan tercantum dalam pasal 27 ayat 3 yang menerangkan bahwa Menteri dapat melayangkan gugatan kepada pengadilan atas nama perusahaan jika ada kelalaian atau kesalahan dalam cara anggota direksi mengelola perusahaan di BUMN. Jadi jika ada pimpinan BUMN yang terlibat begitu ya, secara langsung praktik korupsi yang dilakukan manajemen BUMN, tentu saja dia bisa dijerat pidana korupsi dan tentunya wajib mengganti kerugian. Oke, sekarang kita lihat nih direksi BUMN dilarang berpolitik ya. Jadi dalam peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2005 tentang pendirian, pengurusan, pengawasan,
dan juga pembubaran BUMN, Presiden Joko Widodo juga resmi melarang anggota direksi BUMN untuk menjadi pengurus partai politik, calon legislatif begitu ya, dan juga calon pimpinan kepala maupun wakil kepala daerah. Jadi ini dicatat ya, ini no ya, nggak boleh ya. Larangan ini juga termaktub dalam perubahan ayat 1 pasal 22 PP sebelumnya begitu, bahwa anggota direksi dilarang menjadi pengurus partai politik dan atau calon anggota legislatif, calon kepala wakil kepala daerah dan atau kepala wakil kepala daerah. Selanjutnya pada ayat 2 PP tersebut kemudian menyatakan nih, ketentuan pelarangan ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri atau permen. Dan selain itu PP nomor 23 tahun 2022 ini juga mengatur dalam pengangkatan direksi BUMN, menteri harus menetapkan daftar dan rekam jejak, dan hal ini sebagaimana diatur pada pasal 14 ayat 1A hingga 1C. Jadi ngomong-ngomong dari sekian aturan yang terbit gitu ya, sebetulnya tujuannya adalah untuk menciptakan BUMN yang sehat dan jauh dari kerugian. Walaupun kalau kita bicara soal yang namanya usaha gitu kan, ya pasti akan ada untung dan juga ada rugi. Tapi kalau bisa ya ruginya jangan yang karena ada udang di balik batu atau ada hal yang kurang positif lainnya ya. Sekarang kita lihat slide selanjutnya. Oke, ini dia daftar BUMN yang mengalami kerugian. Kalau mau nyebutin daftar BUMN yang merugi sebetulnya ada beberapa ya, tidak sedikit. Tapi kali ini kita hanya akan membahas 3 BUMN yang juga perusahaan publik yang diketahui merugi. Berikut daftarnya. Nah ini untuk yang pertama begitu, ini ada Garuda Indonesia Persero Tbk yang mencatatkan rugi bersih sebesar 1,66 miliar US dollar per September 2021, membengkak sebesar 1,07 miliar US dollar per September 2020. Dengan estimasi kurs Rp14.000 begitu ya per dolar Amerika, berarti rugi bersih Garuda Indonesia mencapai sekitar 23 triliun rupiah. Jadi Garuda Indonesia juga memiliki utang yang menggunung nih. Nah, Direktur Utama Garuda Indonesia Persero, Irfan Setiaputra memaparkan terkait pembagian klasifikasi pembayaran utang terhadap kreditur. Dalam hal ini klasifikasi dibagi menjadi pembayaran utang kepada BUMN, non-BUMN, lessor dan kreditur yang memiliki utang di bawah dan di atas 255 juta rupiah. Untuk utang perseroan kepada BUMN termasuk dalam hal ini Pertamina, Angkasa Pura I, Angkasa Pura II, Airnav, seluruh BUMN dan anak BUMN lainnya dimodifikasi menjadi tagihan jangka panjang. Sementara untuk utang non-BUMN jika di bawah 255 juta rupiah akan dibayarkan tunai. Sedangkan utang kepada pihak swasta di atas 255 juta rupiah akan terkena rencana kerja dan anggaran tahunan atau dikenal RKAT ya. Jadi keseluruhan utang perseroan kepada para kreditur ini sebesar 800 juta US dollar. Ini jumlahnya nggak main-main ya. Jadi dari total utang tersebut akan ada yang dibayar secara tunai, ada yang melalui penerbitan surat utang, dan ada yang melalui konservasi saham dalam bentuk ekuitas. Oke, ini ribet ya. Oke, ini untuk selanjutnya ini ada Waskita Karya yang rugi bersih pada kuartal pertama 2022 ini sebesar 830,64 miliar rupiah. Rugi bersihnya ini di kuartal pertama 2021 ini sebesar 46,09 miliar rupiah. Lalu yang selanjutnya ini yang merugi juga adalah Indofarm gitu ya. Kalau kita lihat ini di kuartal pertama 2022 ini meruginya 51,18 miliar rupiah. Di kuartal pertama 2021 ini meruginya labanya 1,82 miliar rupiah. Nah, kalau ngomongin soal rugi pasti saling salah-salahan ya, dari wah direksinya nggak bener nih gitu ya, atau nggak amanah, atau memang karena situasi yang mendukung ke arah yang membuat rugi. Misalnya gini, kita sebut saja pandemi COVID-19 yang mematikan dan bikin macet aktivitas bisnis di beberapa perusahaan. Nah, terkhusus BUMN yang merugi jika dikelola dengan baik, sistem manajemen perusahaan yang baik, lalu laporan keuangannya jelas sesuai ketentuan tata kelola yang baik, seharusnya kerugian bisa diantisipasi sejak awal. Dicarikan solusinya sebelum akhirnya kerugiannya menggunung. Ya semoga saja dengan diterbitkannya PP baru ini dapat membangkitkan semangat dan juga membawa dampak positif untuk perusahaan plat merah atau BUMN, dan regulasi ini sudah tepat dan bisa meningkatkan kinerja BUMN, dan menurutnya ini juga menjadi peringatan dari Presiden agar komisaris bisa bekerja secara maksimal.